Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafadhumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan pada malam hari ini, masih diberikan kesehatan untuk kita sama-sama melanjutkan belajar kita berkenaan tentang soal buruj yang kita sudah selesaikan bersama untuk tahsinnya, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tadabbur pada surat Al-Buruj. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah, dan kita lanjutkan untuk mengulang membaca surah Al-Buruj dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir.
Inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Berikutnya kita sama-sama untuk mempelajari atau mentadaburi isi dari soal burud yang kita baca tadi, dan mungkin kita sedikit mengulang sekilas berkenaan beberapa yang pernah kita jelaskan, tapi dikarenakan mungkin libur, jadi mungkin khawatirnya nanti terlupa sebelum kita lanjutkan pembahasan ayat selanjutnya. Pada surah Al-Buruj ya, sudah diterangkan bahwa surah Al-Buruj ini masuk pada kategori surat Makkiyah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Buruj ini sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Ya, maka digolongkan sebagai surat Makkiyah. Berikutnya pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Ya, pernah kita sampaikan bahwa makna dari al-buruj maknanya adalah al-zuhur, yaitu suatu yang nampak. Ya, kadang memang makna al-buruj ini bermacam-macam pemaknaannya. Ada sebagian yang diartikan sebagai istana-istana, atau sebagian juga yang memaknai sebagai bintang-bintang, dan sebagian juga ada yang menampakkan sebagai seorang wanita yang dia sengaja menampakkan keindahan dirinya, kecantikan dirinya kepada yang bukan mahramnya, maka juga disebut sebagai tabaruj. Ya. Maka jikapun misalnya dimaknai sebagai istana-istana, maka bisa disebut sebagai istilahnya secara lafaz was-samaa'i dzatil khusuf. Ya. Jikapun misalnya dimaknai sebagai bintang-bintang, maka bisa dilafadzkan was-samaa'i dzatin nujum. Ya, walaupun memang kebanyakan para mufassir lebih kepada bintang-bintang pemaknanya. Maka kita dapati pada terjemahan ayat yang pertama, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Berikutnya pada ayat yang kedua, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Ya, para ulama telah bersepakat bahwa hari yang dijanjikan yang dimaksudkan adalah hari kiamat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan, ya, demi hari yang dijanjikan, maknanya adalah hari kiamat, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa hari kiamat itu akan terlaksana, akan datang gitu. Akan tiba pada waktunya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman was-shahidi wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ya, berkenaan tentang syahid yang menyaksikan wal mashhud yang disaksikan ini, maka banyak pendapat di kalangan para ulama mengenai tentang makna tersebut. Tetapi berkaitan tentang ayat atau surat yang kita bahas, bahwa ini berkenaan tentang perlakuan orang-orang kafir yang mereka menyaksikan penyiksaan orang-orang beriman ketika dimasukkan ke dalam parit yang di dalamnya terdapat api yang bergejolak. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menerangkan pada ayat keempat ini,
Qutilal ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit. Ya, ini terakhir yang kita bahas pada kisah yang ketiga yang cukup panjang, terhenti dikarenakan waktu nggih. Tapi kita sedikit ulang nggih berkenaan tentang makna qutilal ashabul ukhdud. Ya, di sini para ulama berbeda pendapat mengenai tentang al-ukhdud nggih, orang yang membuat parit. Ada beberapa pendapat di kalangan ulama mengenai kisah tentang parit tersebut. Yang pertama, sebagian ahlul kitab yang tinggal di Persia, disebutkan pendapat pertama, ya, sebagian ahlul kitab yang tinggal di Persia yang mana raja-raja mereka ingin menghalalkan nikah sesama mahram, seperti antara seorang laki-laki dengan bibinya, antara seorang laki-laki dengan adiknya. Hal ini asalnya karena ada salah seorang raja di masa itu yang mabuk, lalu dia tanpa sadar menggauli saudarinya perempuannya sendiri dikarenakan mabuknya. Tatkala ia sadar dari mabuknya, maka ia pun bingung bagaimana solusi dari apa yang ia hadapi. Ya, dikarenakan khawatir nanti dibully, ya bahasa kita begitu ya, dengan masyarakat yang mendapati hal tersebut, karena memang ini suatu hal yang terlarang. Maka sang wanita berkata, ini saudari dari raja tersebut mengatakan, sampaikanlah kepada masyarakat bahwa telah dihalalkan menikah dengan saudari sendiri. Ya, jadi mengubah hukum yang awalnya diharamkan dan dihalalkan dikarenakan suatu peristiwa tersebut. Namun para ahlul kitab menentang ya kebijakan para raja ini. Maksudnya para ulama di kalangan orang ahlul kitab pada saat itu, sebagian mereka yang menentang dari kebijakan tersebut. Jadi masih ada ulama-ulama yang lurus, ya, yang tidak sepakat dengan pengubahan tersebut dari hukum yang tidak diperbolehkan menjadi boleh. Akhirnya raja pun murka dan membuat parit, kemudian membakar hidup-hidup mereka. Maka ketika raja tersebut punya keinginan tersebut, tetapi sebagian para ulama di kalangan ahlul kitab pada saat itu tidak setuju dengan keputusan raja, maka raja meminta untuk mereka dibakar hidup-hidup. Nah, maka sejak saat itu raja-raja Persia menghalalkan menikahi sesama mahram. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, sebagaimana dikutip dari kitab Tafsir At-Tabari. Ya, ini pendapat yang pertama. Ya, maka sekali lagi ya, seperti yang kita ketahui bahwa ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ini memang ada beberapa hukum yang banyak diubah. Sebagaimana disebutkan, fawailul ladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Ya, celakalah orang-orang yang dia mengubah kitab-kitab Allah ini dengan tangan-tangan mereka. Ya, jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan atau mengabari kepada diri kita bahwa dikala ahlul kitab ini banyak ada perubahan dalam kitab-kitab mereka. Begitu hukum-hukum. Ya, liyashtaru bihi tsamanan qalila, mereka menjual dengan harga yang murah. Begitu hukum-hukum yang awalnya tidak boleh dibolehkan. Ya, dan sebaliknya, jadi mengubah hukum yang Allah sudah tetapkan. Berikutnya yang kedua, pendapat yang kedua mengenai tentang Ashabul Ukhdud ini, yaitu Ibnu Ishaq dalam sirahnya, bahwa yang dibunuh adalah kaum Nasara, ini kaum Nasrani di Yaman. Ini pendapat yang kedua. Kisahnya ada seorang yang bernama Dzunnawas, dia berpindah ke agama Yahudi yang awalnya dia orang Nasrani, orang Nasara, langsung berpindah murtad, ya, berpindah agama menjadi orang Yahudi. Lantas dia memaksa penduduk Yaman pada saat itu yang mereka mayoritas adalah penduduk Nasrani untuk memeluk agama Yahudi. Ya, di masa itu, ya, di masa itu. Namun mereka menolak. Akhirnya masyarakatnya yang beragama Nasrani mereka menolak perintah dari Dzunnawas tersebut, yang memang saat itu dia adalah seorang raja. Ya, pada saat itu. Akhirnya Dzunnawas ini menggali parit dan membunuh mereka yang berjumlah sekitar 20.000 orang. Ya, yang dibunuh dimasukkan ke dalam
parit yang di dalamnya ada api untuk membakar. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ini yang cukup panjang, yang sempat kita bacakan tapi di pertengahan habis waktu Jadi kisah yang ketiga ini terjadi pada Bani Israel, di masa Bani Israel, sebagaimana dalam sebuah hadis, yaitu pada zaman antara Nabi Isa diutus dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita pernah sampaikan, masa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad diutus itu masa yang paling jauh, paling panjang, jaraknya paling panjang, hampir 500 tahun dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain yang sebelumnya. Maka banyak nanti kita akan temukan kisah-kisah berkenaan tentang zaman itu, di masa itu, begitu Salah satu di antaranya adalah peristiwa Ashabul Ukhdud ini. Telah terjadi kasus penyiksaan kaum mukminin dan mukminat di zaman itu. Ada kasus penyiksaan orang-orang beriman di kalangan laki-laki dan perempuan pada saat itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Suhaib, Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian. Ia mempunyai seorang tukang sihir. Ini salah satu di antara kebiasaan raja memiliki tukang sihir, sebagaimana Fir'aun memiliki tukang sihir juga begitu. Ketika tukang sihir tersebut berada dalam usia senja, sudah sepuh, sudah tua, ia mengatakan kepada raja bahwa ia sudah tua dan ia meminta agar dikirimkan seorang anak yang akan jadi pewaris ilmu sihirnya. Jadi cari kader begitu untuk menggantikan dirinya ketika memang dia sudah lanjut usia dan meninggal, maka harus ada penggantinya. Maka diutuslah seorang anak padanya, tukang sihir tersebut lalu mengajarinya. Ketika dikirimkan seorang pemuda, tukang sihir ini mengajari ilmu yang dia miliki kepada pemuda tersebut. Di tengah perjalanan ingin belajar, anak ini bertemu kepada seorang rahib. Kepada seorang rahib. Rahib ini pendeta. Dan ia pun duduk bersamanya dan menyimak nasihat si rahib. Sekali lagi ini di masa ketika Nabi Muhammad belum diutus. Jadi rahib di sini, pendeta yang dimaksud di sini adalah mereka yang masih berpegang teguh pada tauhid. Masih berpegang teguh pada pengesaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada penyimpangan mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Ketika pemuda tersebut mendapati atau mendengarkan pendeta tersebut, maka ia takjub, terkesima kepada apa yang dijelaskan oleh pendeta tersebut, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh si rahib tersebut. Jika ia mendatangi tukang sihir untuk belajar, ia melewati si rahib dan duduk bersamanya. Jadi ketika dia dari rumahnya untuk menuju ke rumah dari si penyihir tersebut, pasti bertemu dengan pendeta tersebut. Maka ketika bertemu, maka dia duduk untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari pendeta tersebut. Ketika ia terlambat mendatangi tukang sihir, ia dipukul. Karena ketika dia mendengarkan pendeta tersebut, maka pastinya dia ketika belajar kepada pendeta selalu terlambat. Maka ketika dia didapati terlambat, pasti dipukul oleh pendeta tersebut, oleh penyihir tersebut. Kemudian ia mengadukannya kepada rahib. Rahib berkata, jika engkau khawatir pada tukang sihir tersebut, maka katakan saja bahwa keluargaku menahanku. Jika engkau khawatir pada keluargamu, maka katakanlah bahwa tukang sihir telah menahanku, agar tidak dipukul dengan alasan tersebut. Pada suatu saat ketika ia berada dalam keadaan yang demikian itu, tibalah ia di suatu tempat dan di situ ada seekor binatang besar yang menghalangi orang banyak di jalan yang dilalui mereka. Anak itu berkata, pada hari ini, kata dia dalam hatinya mengatakan, pada hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir itu yang lebih baik atau rahib itu. Dia istilahnya ingin menunjukkan mana yang lebih baik antara penyihir dan rahib tersebut. Ia pun mengambil sebuah batu kemudian berkata, ya Allah, apabila perkara rahib itu lebih engkau cintai di sisimu daripada tukang sihir tersebut, maka bunuhlah binatang ini. Jadi kalau misalnya binatang ini bisa terbunuh dengan batu yang dia lempar,
maka menandakan bahwa si rahib itu yang benar, begitu nggih. Maka ternyata ketika dilempar akhirnya binatang itu mati. Ya, akhirnya banyak orang-orang yang dapat berlalu saat itu. Ya, maka ia melempar binatang tersebut dan terbunuh, maka orang-orang pun bisa lewat. Lalu ia mendatangi rahib dan mengabarkan hal tersebut. Rahib tersebut mengatakan, "Wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia dariku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkatan sesuai apa yang aku lihat. Sungguhnya engkau akan mendapat cobaan, maka jika benar demikian, janganlah menyebut namaku." Ya, maka ketika kejadian itu diceritakan kepada si rahib, maka rahib sudah mendapati bahwa pemuda ini sudah, apa bahasa kita, naik level lah, begitu nggih. Jadi orang yang bukan hanya sekedar muslim, kalau bahasa kita begitu, bukan hanya sekedar mukmin, tapi bisa jadi dia sebagai seorang wali Allah. Ya, wali Allah. Ya, karena ketika dia menciptakan melempar binatang tersebut, harusnya binatang tersebut kalau sekali lempar nggak langsung mati kan, begitu. Tapi dikarenakan karamah yang Allah berikan, akhirnya dia mati, menunjukkan bahwa Allah sudah memberikan kelebihan kepada pemuda tersebut. Ya, tapi pesan dari pendeta tersebut, ya pastinya nanti dia akan mendapati cobaan. Namanya orang beriman itu pasti ada namanya cobaan, kan begitu ya. Tidak akan terlepas namanya cobaan sebagai bukti keimanan mereka. Ya, tapi pesan dari pendeta tersebut, ya jangan menyebut namaku. Ya, kalau ada apa-apa jangan nyebut namaku, pesannya begitu ya. Anak itu menjadi orang yang dapat menyembuhkan orang. Setelah itu, ya, anak tersebut ini dapat menyembuhkan orang buta, penyakit kulit. Ia juga dapat menyembuhkan orang-orang dari berbagai macam penyakit. Ya, akhirnya berita itu pun sampai di telinga sahabat dekat raja yang telah lama buta. Jadi ketika dia sudah selesai menimba ilmu kepada si rahib, akhirnya ya, karena sekali lagi ya, menunjukkan sebagai wali Allah itu Allah berikan karamah yang di luar dari kemampuan manusia biasa. Begitu, di antaranya disebutkan bahwa dia sudah bisa menyembuhkan, sekali lagi walaupun itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Akhirnya dia viral, bahasa kita begitu nggih, masyhur di kalangan masyarakat bahwa ada seorang pemuda yang dia bisa menyembuhkan penyakit. Akhirnya berita itu terdengar oleh seorang yang dia sebagai sahabat raja tersebut. Ya, raja yang dia memang mengutus dirinya untuk menggantikan si penyihir yang sudah sepuh itu. Ya. Lalu ia mendatangi pemuda tersebut dengan membawa banyak hadiah. Maka teman raja itu yang buta itu, dia mendatangi pemuda tersebut dan membawa banyak hadiah. Kemudian dia berkata pada pemuda tersebut, "Ini semua bisa jadi milikmu asalkan engkau menyembuhkanku." Jadi hadiah yang dibawa oleh sahabat dari si raja ini, dia ditujukan kepada pemuda. Jikalau dia bisa menyembuhkannya, maka dia akan mendapatkan hadiah tersebut. Pemuda ini berkata, "Aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun, yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala." Ya, maka dia menunjukkan bahwa apa yang dia miliki ini dinisbatkan kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. "Jika engkau mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepadanya supaya engkau bisa disembuhkan." Jadi ada syaratnya begitu nggih. Ketika dia ingin sembuh, maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sahabat dari raja tersebut ini adalah penyembah raja tersebut. Jadi raja yang tadi yang kita sampaikan di awal itu adalah orang yang dia mengaku dirinya sebagai sebagai Tuhan, begitu nggih, sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Ya, maka dia pemuda ini mengatakan, kalaupun engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendoakan, ya, dan akan disembuhkan dari penyakit tersebut, yaitu dari kebutaannya. Maka ia pun beriman kepada Allah. Maka sahabat dari raja tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas Allah menyembuhkannya. Akhirnya dia hilang kebutaannya, ya, ketika setelah didoakan oleh pemuda tersebut. Sahabat raja tadi kemudian mendatangi raja. Ketika sudah sembuh, dia mendatangi raja dan ia duduk seperti biasanya dengan raja. Raja pun bertanya kepadanya, "Siapa yang menyembuhkan penglihatan?" Ya, karena dia tahu bahwa dia adalah seorang yang buta dari kecil.
Ya, tapi kok tiba-tiba dia datang kepada raja dalam keadaan penglihatannya sudah pulih, sudah sembuh. Ia pun menjawab, Robku, Tuhanku. Ya, raja pun kaget. Apa engkau punya Rob? Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Nah, ini menunjukkan bahwa orang ini menyembah temannya sendiri, ya begitu, yang mengaku sebagai Tuhan. Ya, sahabatnya pun berkata, Robku, Tuhanku, dan Tuhanmu itu sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengingatkan pada temannya itu bahwa apa yang aku sembah itu sama dengan apa yang harusnya kamu sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja tersebut pun menindakkannya. Ya, dia tidak terima dengan hal itu, maka dia menindakkannya, yaitu dia disiksa sampai ditunjukkan anak yang tadi. Jadi ketika disiksa itu dia diminta untuk mengaku siapa yang menjadikan dia sembuh dari kebutaannya. Maka akhirnya dia menyebut anak pemuda tadi yang menyembuhkan dengan doanya tadi. Ya, ketika anak itu datang, raja lalu bertanya kepadanya, wahai anakku, telah sampai kepadaku berita mengenai sihirmu yang bisa menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit, serta engkau dapat melakukan ini dan itu. Pemuda tersebut menjawab, sungguhnya aku tidaklah dapat menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan adalah Allah. Ya. Mendengar hal itu, raja lalu menindakkannya. Tidak terima, langsung dia disiksa sampai ditunjukkan pada pendeta yang tadinya. Sebenarnya pesan tadi, pendeta tadi pesannya jangan sebut namaku. Ya, tapi akhirnya dikarenakan siksaan yang begitu besar begitu ya, akhirnya pemuda tersebut menyebutkan nama pendeta tersebut. Akhirnya pendetanya dipanggil juga. Ya, ketika pendeta tersebut didatangkan, raja pun memerintahkan padanya, kembalilah pada ajaranmu. Maksudnya dia diminta untuk menyembah dirinya sebagai orang yang mengaku sebagai Tuhan tadi. Ya, pendeta itu pun enggan, tidak mau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas ditetapkanlah gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya, dibelah. Ini perjuangan orang-orang beriman pada saat itu. Jadi digergaji dari kepala sampai bawah. Ya, lalu terbelahlah kepalanya dan terjatuhlah belakang kepala tersebut. Ya. Setelah itu sahabat dekat raja didatangi pula. Jadi sahabatnya tadi yang sudah beriman, ya, yang buta tadi sembuh juga didatangkan, langsung juga diperintahkan untuk kembali kepada ajarannya. Ia pun tidak mau, lantas mendapatkan penyiksaan yang sama, yaitu dibelah kepalanya. Didatanglah gergaji, diletak di tengah kepalanya, lalu dibelah kepalanya dan terjatuh belahan kepala tersebut. Jadi pendetanya sudah meninggal, sudah syahid begitu ya. Dan sahabat dari raja tersebut juga sudah syahid. Ya, mempertahankan keimanan. Kemudian giliran pemuda tersebut yang didatangkan, kemudian gantian pemuda tersebut untuk disiksa. Ya, ia diperintahkan hal yang sama, kembalilah kepada ajaranmu. Ia pun enggan, tidak mau. Kemudian anak itu diserahkan kepada pasukan raja. Raja berkata, pergilah kalian bersama pemuda ini ke gunung ini dan itu, lalu dakilah gunung tersebut bersamanya. Jika kalian telah sampai di puncaknya, lalu ia mau kembali pada ajarannya, maka bebaskan dia. Jika tidak, lemparkanlah ia dari gunung tersebut. Ya, lantas pasukan raja tersebut pergi bersama pemuda itu, lalu mendaki gunung. Lalu pemuda ini berdoa, ya Allah, cukupkanlah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu. Maka gunung pun lantas berguncang dan semua pasukan raja akhirnya terjatuh. Pemuda itu kembali berjalan menuju raja. Jadi yang selamat cuma pemudanya saja. Pasukannya hancur semua, mati semua. Ya. Dan dia mendatangi raja dalam keadaan hidup. Ketika sampai, raja berkata pada pemuda, apa yang dilakukan teman-temanmu tadi? Ya, pasukan yang membawa pemuda itu untuk diterjunkan dari gunung tersebut. Pemuda tersebut menjawab, Allah telah mencukupi dari tindakan mereka. Ya. Lalu pemuda ini dibawa lagi bersama pasukan raja yang lain. Raja merintahkan pada pasukannya, pergilah kalian bersama pemuda ini dalam sebuah sampan menuju tengah laut, mau ditenggelamkan. Jika ia mau kembali pada ajarannya, maka bebaskan dia. Jika tidak, tenggelamkanlah dia. Ya, mereka pun lantas pergi bersama pemuda ini. Lalu pemuda ini pun berdoa, ya Allah, cukupkanlah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu. Tiba-tiba sampan tersebut berbalik. Lalu pasukan raja tenggelam.
pemuda tersebut kembali berjalan mendatangi raja, hidup lagi, masih dalam keadaan hidup, tidak tenggelam. Yang tenggelam malah pasukan-pasukannya. Ketika menemui raja, ia pun berkata pada pemuda, apa yang dilakukan oleh teman-temanmu tadi? Pemuda tersebut menjawab, Allah Ta'ala telah mencukupi dari tindakan mereka. Ia pun berkata kepada raja, karena sudah berapa kali ya melakukan ingin membunuh pemuda tersebut tapi tidak sampai terbunuh, maka pemuda itu berkata pada raja, engkau tidak bisa membunuhku sampai engkau memenuhi syaratku. Maka harus ada syarat yang dipenuhi agar pemuda ini bisa terbunuh. Ya. Raja pun bertanya, apa syaratnya? Pemuda tersebut berkata, kumpulkanlah rakyatmu. Ini syaratnya, ya. Kumpulkanlah rakyatmu di suatu bukit, lalu saliblah aku di atas sebuah pelepah. Kemudian ambillah anak panah dari tempat panahku, lalu ucapkanlah Bismillah birabbil ghulam, ya, dengan menyebut nama Allah, Tuhan dari pemuda ini. Jadi syaratnya pemuda ini disalib di sebuah pelepah kurma, ya, langsung dipanah, tapi dengan syarat menyebut Bismillah birabbil ghulam, ya, dengan menyebut nama Tuhan, menyebut nama Allah, Tuhan dari pemuda ini. Lalu panahlah aku, karena jika melakukan seperti itu engkau pasti akan membunuhku. Lantas rakyat pun dikumpulkan di suatu bukit. Pemuda tersebut pun disalib di pelepah kurma. Lalu raja tersebut mengambil anak panah dari tempat panahnya, kemudian diletakkan di busur. Setelah itu ia mengucapkan Bismillah Rabbil Ghulam, ya, dengan menyebut nama Allah, Tuhan dari pemuda ini, ya. Lalu dilepaskan panah tersebut mengenai pelipisnya. Lalu pemuda tersebut memegang pelipisnya, tempat panah tersebut menancap, lalu ia pun meninggal. Maka ia itu pun mati. Rakyat yang berkumpul tersebut lalu berkata, ya, ketika dia menyaksikan kejadian tersebut, ya, dari awal sampai akhir, ya, ketika raja mengatakan itu baru meninggal, maka rakyat pun berkata, kami beriman pada Tuhan pemuda tersebut. Akhirnya tampak dugaan dari raja tersebut, akhirnya yang ditakutkan oleh raja terjadi pula. Semua rakyatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena memang sejak awal ingin dibunuh, diterjunkan dari gunung, ditenggelamkan di lautan, tapi nggak pernah mati. Akhirnya dengan cara pemuda tersebut dengan menyebut, ya, Rabbil Ghulam tadi, ya, Bismillah Rabbil Ghulam ini, akhirnya meninggal. Ya, maka semua rakyatnya bersyahadat, istilah kita begitu, ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berhak untuk disembah, ya, dan mereka beriman kepada Allah, Tuhan pemuda tersebut. Ya, raja datang, lantas ada yang berkata, ketika raja tersebut menghampiri rakyatnya yang berkata demikian, ada salah satu di antara rakyatnya yang berkata, apa yang selama ini engkau khawatirkan? Ya, yaitu masuk semua rakyatnya beriman kepada Rabb dari pemuda tersebut, seperti yang engkau khawatirkan selama ini benar-benar akan terjadi. Ya, telah terjadi, yaitu masuk ke dalam ajarannya pemuda tersebut. Manusia saat ini telah beriman pada Tuhan pemuda tersebut. Lalu raja tadi merintahkan untuk membuat parit. Nah, ini, ya, perkataan tadi Ashabul Ukhdud tadi. Maka ketika dia mendapati semua rakyatnya beriman kepada Tuhannya si pemuda, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka raja ini membuat parit di jalan, lalu dinyalakan api di dalamnya. Jadi paritnya dibuat sebuah parit, ya, dan dinyalakan api di dalamnya. Raja tersebut berkata, siapa yang tidak mau kembali pada ajarannya, ya, bilang kepada para masyarakat yang masuk Islam itu, ya, maka lemparkanlah ke dalamnya, atau dikatakan masuklah ke dalamnya. Mereka pun melakukannya sampai ada seorang wanita bersama bayinya. Ya, jadi ketika banyak masyarakat yang rela untuk masuk ke dalam parit, ya, dikarenakan menjaga keimanan mereka, salah satu di antara orang tersebut adalah seorang wanita, ya, yang dia bersama bayinya. Ya, ini yang sebagaimana kita tahu, ya, namanya seorang ibu, ya, kadang dia lebih khawatir kepada bayinya dibandingkan dirinya. Ya, maka ketika dia ingin
melakukan hal yang sama, dia ingin melompat ke parit tersebut yang ada nyala apinya. Wanita ini tidak berani maju untuk masuk ke dalamnya, khawatir karena dia membawa anaknya, bayi tersebut. Anaknya pun berkata, ini anak bayinya itu yang dia belum bisa bicara, Allah jadikan dia bisa bicara. Ya, maka dia mengatakan, wahai ibu, bersabarlah karena engkau di atas kebenaran. Ya, akhirnya bayi ini membujuk ibunya agar tidak mundur, tapi majulah sampai melompat karena tidak mau menggadaikan keimanannya. Akhirnya ibu itu melompat dan meninggal pula. Nah, maka sekali lagi dalam sejarah disebutkan ya, sependek yang saya tahu ya, ada 3 kisah ya, kejadian yang Allah jadikan bayi itu bisa bicara. 3 ya. Yang pertama ini ya, yaitu bayi yang bisa bicara ketika Ashabul Ukhdud. Yang kedua Nabi Isa alaihi salam ketika Bunda Maryam ya, Bunda Maria ya, itu dituduh berzina ya, dan dia anak ini adalah hasil dari zina oleh kalangan orang Yahudi saat itu ya, maka Allah berikan izin untuk berbicara ya, untuk berbicara. Yang ketiga adalah kejadian seorang pemuda soleh ahlul ibadah di kalangan Bani Israel yang dia dituduh berzina kepada menghamili seorang pelacur ya, dan Allah izinkan bayi yang dilahirkan pelacur tersebut untuk mengatakan bapak yang sesungguhnya. Begitu nggih. Ini cukup panjang juga kisahnya, tapi ada 3 kisah itu nggih yang Allah tunjukkan bahwa dengan kuasanya bayi yang seharusnya belum bisa bicara tapi Allah izinkan untuk berbicara. Di antara salah satunya adalah peristiwa Ashabul Ukhdud ini, berkenaan tentang parit yang banyak. Maka sekali lagi dalam riwayat lain disebutkan bahwa parit yang dibuat oleh si raja ini bukan satu tempat, banyak tempatnya, saking rakyat yang dibunuh saking banyaknya. Jadi tidak cukup satu parit yang untuk bisa menghanguskan rakyatnya seluruhnya, maka butuh parit-parit yang lainnya. Ya, jadi banyak, begitu paritnya banyak ya, dan membakar rakyatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan ini salah satu tafsiran dari para ahli tafsir tentang makna firman Allah pada hari ini, bahwasanya terlaknatlah orang-orang yang membuat parit dengan tujuan mereka menyiksa orang-orang beriman. Jadi salah satu di antara makna wasyahidi wa masyhud adalah orang yang menyaksikan dan disaksikannya. Jadi orang bersumpah kepada mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir saat itu yang mereka menonton orang-orang beriman dalam keadaan tersiksa. Masyhud orang-orang yang tersiksa itu. Begitu nggih. Ya. Muqatil berpendapat bahwa parit-parit yang dijadikan lokasi untuk membakar orang-orang beriman ada 3 parit. Ya, jadi tidak satu, ya, ada tiga parit di Yaman, di Irak, dan di Syam. Ya, ini kalau sekarang udah masuk ke negara ini, ya. Jadi menunjukkan paritnya nggak kecil, besar begitu, ya, yang dibuat. Karena yang dibunuh juga nggak sedikit, banyak sekali. Ya. Berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, An-nari dzatil waqud, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Jadi parit-parit tersebut bukan parit-parit yang kosong, ya, tetapi berisi api yang menyala-nyala, di mana orang-orang beriman tersebut dilemparkan ke dalamnya, apinya tidak pernah mati karena terus disediakan kayu bakarnya. Jadi parit yang membakar orang-orang beriman saat itu tidak sampai tidak padam, dikarenakan kayu-kayu yang pasti diisi untuk menyalakan api tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.